Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Suma Herbal. Mungkin suaraku sekarang agak gak enak ya, agak sumbang gitu ya. Ya karena dari pagi saya nggak tidur. Biasanya saya lumayan sih tidur tidur gitu ya kalau bulan puasa ini. Tapi tadi pagi saya nggak tidur, saya berkebun biasa, saya mindah-mindahin tanaman-tanaman yang sudah kekecilan potnya saya pindah-pindah. Nah itu sungguh sebagai apa ya, sebagai terapi dan sebagai kegiatan saya. Terus saya manas-manas gitu teman-teman ya, sampai keringat itu gobios mulai pokoknya udah mulai matahari nyentrong ke halaman saya ini, saya udah mulai bekerja berkebun gitu. Nah teman-teman, saya sarankan juga begitu ya, kita jangan males-males, jangan banyak tidur. Tapi kemarin saya juga tidur sih, tenang aja gak apa-apa. Yang penting makanan kita itu rendah karbo. Jadi teman-teman ya, saya mau cerita lagi, kalian gak bosan kan? Mungkin banyak ya pendatang baru atau penonton-penonton baru yang gak ngerti ini ngomong apa sih. Nah oke, saya kenalkan. Saya mau men-share pengalaman sembuh dari diabetes tanpa obat secuil pun. Tapi herbal ada sedikit ya. Saya sama sekali nggak pakai obat kimia. Jadi saya waktu itu kira-kira setahun yang lalu, saya tiba-tiba itu merasa matanya blur, terus suka pusing, suka pipis, lemas, itu gejalanya ya. Nah saya tuh memang dari sebelum sakit itu juga sudah curiga gitu. Karena saya ada gen, ibu saya diabetes, nenek diabetes, tapi bapak enggak. Nah kata dokter memang hati-hati ya bu, ibu ada ini loh, ada turunan katanya gitu. Nah waktu itu saya bandel, saya sehari minum teh manis 2 kali. Pagi sekali, sore sekali, kadang siang juga masih beli teh poci karena memang hawanya panas. Dan saya memang wirausaha ya, buka toko juga, di rumah banyak banget kerjaan online. Jadi ya kepengennya jajan gitu, minuman gitu, itu dulu. Setahun yang lalu tuh saya masih bandel kayak gitu. Nah akhirnya dengan gejala seperti itu tuh sebenarnya lemas-lemas saya nggak ngerasain ya, saya biarin aja lemas ini, saya paksa aja untuk olahraga nanti hilang. Tapi yang bikin saya ingin memeriksakan diri itu karena matanya itu blur gitu loh, seperti ada bayangan hitam-hitam gitu loh teman-teman, sebelah kanan saya yang parah itu sebelah kanan. Jadi kayak pandangan tuh ada kayak hitam buram gitu. Nah akhirnya saya periksa, tapi saya periksanya ke itu ya, nggak ke dokter, nggak ke lab. Saya periksa ke apotik aja, langganan saya sering periksa ke situ. Ternyata gula darah sewaktu itu 275. Padahal itu saya sering puasa loh. Saya langsung kaget ya. Oh jadi kalau puasa tapi tetap kita tuh makan karbo, ternyata tetap aja gula darah kita itu nggak mau turun. Ya turun naik gitu. Nggak mau sembuh, benar-benar sembuh tuh nggak mau. Nah akhirnya mulailah saya mencari pengobatan. Tapi saya memang nggak suka ke dokter ya. Jadi saya ya karena saya seorang herbalis ya, saya minum herbal-herbal bikinan saya sendiri gitu. Seperti sambiloto, pokoknya herbal-herbal yang memang khasiatnya itu bisa menurunkan darah, gula darah ya maksudnya. Seperti pare, salam, kayu manis, itu kan memang sudah uji ya, sudah uji secara empiris bahwa itu bisa menurunkan gula darah. Dan saya minum itu akhirnya, lalu makanan saya kurangin, apa yang manis-manis, tapi nasi tetap. Nah akhirnya gula darah ya gitu, sempat turun agak normal, nah naik lagi gitu. Nah akhirnya saya menemukan diet keto. Jadi kita makannya rendah karbo, tinggi lemak, dan medium protein.
Nah, di situ saya mulai masuk grup ya. Grup-grup keto-keto itu pertama itu saya masuk di grup. Oh, saya ikut ini dulu ya. Metodenya Ibu Andang Gunawan itu juga bagus, tapi nggak kuat ya. Maksudnya kita tetap boleh makan nasi gitu. Nah, itu dia yang saya nggak kuat karena kalau saya makan nasi maka saya pasti nambah gitulah. Terus habis makan nasi itu saya tuh pengennya masih ngemil aja gitu loh. Makan nasinya nggak terlalu banyak, tapi ngemilnya itu loh yang terus menerus. Nah, itu dia ternyata teman-teman, akibat orang yang suka ngemil terus kita itu ngemil, benar-benar ngemil walaupun sedikit, itu nggak boleh ya. Ternyata membuat pankreas kita itu capek. Kalau dulu pendapat saya juga baca-baca gitu ya, itu katanya kalau orang diabetes boleh makan sedikit-sedikit aja tapi sering. Ternyata itu salah besar teman-teman. Bukan begitu ya. Nah, pengobatan saya yang sekarang ini saya sudah menemukan dan saya cocok. Itu benar-benar sembuh. Banyak banget testimoni orang yang bisa sembuh dari diabetes tanpa minum obat. Tanpa herbal juga bisa, kecuali kalau Anda punya komplikasi lain, misalnya liver, jantung, ginjal lah, itu memang harus pakai herbal ya. Kalau hanya untuk menurunkan gula darah seperti saya ini, saya nggak ada komplikasi lain ya. Nah, itu nggak usah obat nggak apa-apa, nggak usah herbal juga nggak apa-apa. Tapi ada kalanya saya memang bentol-bentol kalau habis makan nasi. Pokoknya kalau gula tinggi itu saya titeni nih ya, saya perhatiin nih ya, itu pasti bentol-bentol. Setiap hari kalau bangun tidur berarti kan gula darah itu tinggi tuh. Nah, itu mulai deh bentol-bentol itu. Nah, kalau sudah bentol-bentol, saya baru minum kapsul herbal yang untuk mengatasi gatal-gatal itu saja. Nah, akhirnya saya setelah mencari pencarian untuk pengobatan herbal itu, terus saya buka-buka internet, saya buka-buka grup, saya baca-baca deh semuanya. Mulai dari Dokter Zaidul Akbar yang masih boleh makan kurma. Nah, ya dulu saya gitu, saya ikuti Dokter Zaidul Akbar juga, tapi beliau kan nggak khusus untuk diabetes, jadi beliau membolehkan makan kurma ya. Nah, saya akhirnya gitu, saya makan kurma, enak kan, 3 biji, akhirnya kurang lagi, makan lagi 2, kurang lagi, makan lagi 1, akhirnya gula darah tetap naik. Dan itu bukan solusi ya teman-teman ya. Tapi untuk orang yang ingin sehat aja tanpa DM, bagus, boleh itu mengikuti Dokter Zaidul Akbar, itu bagus ya, saya akui bagus, beliau juga tanpa obat ya. Kemudian akhirnya saya sudah menemukan diet ini, yaitu diet ini zero karbo. Nah, zero karbo itu apa? Zero karbo itu makanan yang nol karbo, bener-bener kita itu nggak makan karbo. Tapi tenang aja, pasti nanti akan dapat karbo juga gitu loh. Nih contohnya ya, misalnya saya ngasih share resep ke pasien saya ya. Pagi sarapannya telur 3 biji. Nah kan nggak ada tepungnya, nggak ada nasinya kan, berarti kan nggak ada karbo. Yang dinamakan karbo itu kan secara umum orang-orang tuh taunya yang namanya karbo itu ya pati, kemudian gula, kemudian tepung-tepungan, pati ya, umbi-umbian itu kan. Nah, pasien saya ini saya kasih telur 3. Saya nggak ngasih ya, saya hanya ngomong doang. Dia modal sendiri ya beli telurnya teman-teman, karena saya bimbingnya itu dalam jarak jauh ya, dari online gitu ya. Jadi pagi sarapannya telur 3. Direbus boleh, digoreng boleh, diapain boleh, bebas ya, cara masaknya tuh bebas. Enaknya itu ya, diet saya itu mau dibikin bumbu Bali, bikin bumbu semur, yang penting tidak ada gulanya. Lah, kalau semur nggak ada gulanya gimana dong, Bu? Enak nggak? Kita sekarang nggak bicara enak dan nggak enak ya, kita bicara kesembuhan diabetes. Mau sembuh nggak? Kalau mau sembuh, dengarkan ya. Kemudian kalau bikin semur, kalau saya kasih jahe, saya kasih cabe, udah gitu aja. Mau manis kasih gula stevia ya teman-teman ya, iya bisa, enak itu. Bawang merah, bawang putih boleh, bebas ya, tapi bawang merah dan bawang putih itu ada karbonnya gitu loh.
per 100 gram bawang merah itu mengandung karbo sekian. Jadi bumbu itu jangan salah, kalau kalian itu masaknya bumbunya itu banyak, ya nanti masih mendapatkan karbo dari bumbu-bumbu itu gitu ya. Jadi gak usah takut. Soalnya banyak banget pasien saya itu setelah berobat ke rumah sakit ya, kemudian dia laporan sama saya, Bu, saya itu sudah periksa, kemudian saya cerita sama dokter kalau saya makanannya seperti ini. Saya low karbo. Kata dokter saya nggak boleh Bu makan tanpa karbo, harus pakai karbo. Lah saya kepengen ketawa gitu loh. Lah telur itu kan ada karbonya, ya kan? Telur itu ada karbonya, coba aja situ cek di info nutrisi itu ya, di mana itu, di Google ya, ada itu. Ini caranya nih, klik Google ya, lalu kalian ngomong atau ketik ya, karbohidrat dari telur berapa Google gitu ya, nanti dia akan menjawab gitu loh. Ternyata satu telur itu karbonya 0,6, yang besar ya, kalau kecil ya 0,5. Nah itu ada teman-teman ya, jadi nggak usah takut gitu loh. Ya memang sih orang awam, apalagi ya orang yang pinter aja itu masih suka salah kaprah gitu loh. Jadi apalagi ibu-ibu yang awam maksudnya gitu ya, kita nggak mempelajari biokimia, kita nggak mempelajari nutrisi, ya memang harus dibimbing gitu loh. Kalau Anda itu kepengen ikut benar-benar pengen sembuh dari diabetes dengan makanan yang zero karbo, Anda sebaiknya belajar dulu. Kalau Anda itu telaten, mau mengikuti video saya setiap hari, insya Allah setiap hari saya akan edukasi ya mengenai nutrisi yang rendah karbo, yang zero karbo untuk aman bagi diabetes. Tapi bagi Anda yang pengennya cepet-cepet sembuh, kelamaan tiap hari ikut, bisa 1 bulan dong, keburu penyakitku tambah parah nanti. Ada juga yang orang yang berpendapat begitu. Nah langsung aja kalian chat ke nomor saya di deskripsi. Nanti kalian nanya-nanya ke Ibu Yuyun ya, herbalisnya. Dan di situ kalian akan dibimbing nanti ya. Ada biaya ya teman-teman, nggak gratis ya, karena semua itu perlu modal ya kan. Kita ngomong ini juga perlu modal, sehingga kita juga ya gitulah. Akhirnya orang yang sudah ikut-ikut ini banyak banget, baru 2 minggu itu sudah turun. Ada juga yang tadinya itu suntik insulin 4 kali, begitu baru ikut itu dia sudah berani melepas insulin dan obat-obatannya. Terus dia memakai metode ini, keto atau metode low karbo dengan puasa ya. Kita ada puasanya ya teman-teman ya. Bagi muslim, saya anjurkan hanya puasa Abi Dawud aja. Itu sudah cukup bagus banget. Dan nanti ada bimbingan itu ya. Kalau saya jelaskan di sini juga percuma ya, kan setiap orang tuh beda-beda gitu loh. Jadi bagi Anda yang ingin segera sembuh, saya anjurkan segera daftar ikut diet mentoring. Dijamin dalam 1 minggu itu bisa langsung turun gula darahnya tanpa obat. Saya sendiri nih yang gulanya 275, saya ikut itu dalam 2 hari. Kalau saya 2 hari ya, dilalah alhamdulillah gitu loh. Saya 2 hari itu ikut zero karbo. Saya makannya itu kikil sama daun singkong. Kopi boleh ya, tawar teh boleh, minuman air bebas, sebanyak-banyaknya boleh. Ya paling banyak ya 3 liter lah, udah sama sayur-sayurnya gitu. Itu saya cuman 2 hari, gula saya itu langsung, gula darah puasa itu langsung jadi 80 sekian. Alhamdulillah itu. Jadi semua beda ya teman-teman ya. Jadi diabetesku dan diabetesmu itu beda gitu ya, katanya Bapak Dominik gitu. Nah saya juga gitu, saya cepet banget 2 hari itu sudah langsung turun. Padahal tadinya tuh gula darah puasa itu sekitar 225 kan, kalau sewaktunya itu 275. Nah itu bisa turunnya secepat itu secara signifikan. Nah teman-teman juga begitu ya. Kalau kalian tuh masih beraktivitasnya
kuat, masih bisa jalan-jalan kemana-mana, masih sehat, gak ada komplikasi, dan baru ketahuannya itu 6 bulan, itu bisa cepet banget sembuhnya. Tapi kalau udah gula darah 700, 800, 900, ya itu memang perlu waktu ya, dan itu biasanya sudah berpuluh-puluh tahun Anda itu sakit kencing manis ya kan. Nah, untuk sembuhnya ya secara logika ya memang harus sabar gitu loh, dan pastinya banyak komplikasi ya. Oke, nanti kita akan baca kasus-kasus ya teman-teman ya. Nah, ini juga nih ada kasus lagi ya. Kalau ini testimoni yang sangat menyenangkan ya. Ini dari member saya nih, Mbak Untari. Saya sudah dari tahun 2011 cek darah, waktu itu masih 190. Tapi saya nggak periksa ke dokter selanjutnya, dan saya biarkan aja gak minum obat juga sampai tahun 2015. Saya sakit gula darah. 2015 saya sakit gula darah 230. Tuh ya, tadinya 190 tahun 2011. 2015 naik gula darahnya jadi 230. Habis itu saya sembuh tapi nggak minum obat rutin juga. Terus saya cuma baca-baca tentang macam-macam diet, tapi nggak berubah makannya. Nggak ada yang saya pantang, sampai akhirnya ketemu dietnya Bunda Zuma. Dan belajar dikit-dikit, tapi belum benar-benar serius, masih suka comot-comot. Yang susah saya tinggalkan. Soalnya tepung-tepungan dan gorengan. Ya emang, itu paling enak ya. Kalau kita ninggalin itu sedih begitu ya. Tapi sekarang enggak. Kalau cuma makan buah dan sayur kayak kurang rasanya. Nah, belum lama ini saya sering sakit, Bun. Setelah dicek, gula tinggi sampai 300-an. Tuh, teman-teman ya. Kalau gula darah dibiarkan terus tuh terus naik, nggak akan turun. Jadi kalau kalian makannya tetap seperti biasa, manusia biasa makan nasi, itu saya jamin gula darah Anda itu akan naik terus walaupun minum obat. Kok berani nih Bu Zuma bilang gitu? Berani karena saya sudah mengalami pengalaman dalam membimbing orang-orang, itu pada cerita semuanya. Setiap tahun tuh naik gula darahnya padahal dia sudah berobat. Tapi makanannya tetap nasi diganti singkong diganti kentang. Ya sama aja gitu loh. Nah, kita teruskan ya teman-teman. Ini kita baca lagi. Sampai akhirnya ketemu dietnya Bunda Zuma dan belajar dikit-dikit. Oh, tadi udah ya. Kalau cuma makan buah dan sayur kayaknya kurang rasanya. Nah, belum lama ini saya sering sakit, Bun. Setelah dicek gula tinggi sampai 300-an. Kolesterol sampai 230-an. Terus tensi juga sekarang tinggi 170-an. Wow. Ini biasanya ginjalnya nih yang bermasalah kalau orang kayak gini ya. Karena gulanya sudah tinggi 300, kolesterol otomatis tinggi, dan tensi pasti ngikutin gitu loh. Kalau kolesterolnya tinggi, kerja jantung kan berat. Akhirnya dengan beratnya itu menjadikan tekanan darah naik gitu ya. Saya periksalah ke dokter, akhirnya dikasih obat buat kolesterol sama tensi sama insulin. Makanya saya persen privat apa ini? Saya pengen privat sama Bunda Zuma. Udah, ini nggak diteruskan ya, terusannya nanti. Jadi ini kita bahas ya. Jadi seperti Mbak Untari itu orangnya masih muda ya. Maaf ya kalau saya sebut namanya ya Mbak. Orang juga nggak akan kenal kok dengan panjenengan. Rupanya Mbak Untari ini di Batam. Jadi gini ya teman-teman. Orang yang udah gulanya tinggi itu biasanya kolesterolnya juga tinggi, itu otomatis. Kenapa? Karena darah itu kental gitu loh. Dengan darah kental maka semua itu akan rusak. Organ-organ yang tadinya itu dialirin darahnya sehat, bagus, encer. Tapi dengan gula darah yang tinggi, darahnya jadi kental. Terus untuk menutrisi itu juga nggak bisa menggapai seluruhnya kan kalau kental gitu. Lah itu diakibatkan karena gula darah tinggi itu karena apa? Karena makan karbo. Jadi ternyata orang kena kolesterol itu juga bukan karena makan tinggi lemak, karena makan karbo gitu loh. Kalau karbonya di skip,
nggak pakai karbo, bener-bener zero, itu akan aman-aman saja walaupun tinggi lemak. Akhirnya Mbak itu tadi akhirnya masuk grup saya ya, dan sekarang gula darah sudah turun, sudah banyak turun secara signifikan. Cuman apa itu, dia memang ada masalah di ginjal. Ternyata benar ya dugaan saya, kalau beliau itu mengeluh ada kolesterol tinggi, tensinya sampai 170, padahal orang ini masih muda loh, umurnya masih di bawah 50, tuh masih termasuk muda ya. Nah itu akhirnya tensinya tinggi kan, berarti ginjalnya bermasalah. Ternyata bener kreatinnya itu sampai berapa ya, 3, kreatinnya 3, normalnya itu kan 1,2 ya. Nah itu sekarang sudah mulai membaik, sudah mulai tensinya sudah mulai turun, terus sakit di kaki, cekit-cekit juga sudah mulai berkurang gitu ya. Pokoknya dengan gula darahnya itu harus turun, pokoknya harus diturunkan dulu gula darah. Itu nanti semua keluhan itu akan ikut berbareng, sedikit demi sedikit hilang gitu ya teman-teman ya. Nah caranya menurunkan gula darah itu pakai apa? Ya itu tadi, pakai pola makan yang benar. Pola makan kamu yang dulu makan nasi, makan tepung-tepungan itu diganti dengan zero karbo. Nah, disinilah letaknya, pentingnya kalian kalau nggak berani diet sendiri, ya memang harus ada pembimbingnya ya. Takutnya kalau salah nanti malah bahaya. Jadi ya memang harus ikut bimbingan. Oke teman-teman, kayaknya sudah panjang ya. Sudah panjang dan sudah banyak banget. Ya itu tadi intinya, jika Anda diabetes dan banyak banget komplikasinya, satu-satunya obat yaitu turunin gula darah Anda. Itu dulu. Kalau itu sudah turun dan normal, otomatis darahnya encer bagus, sirkulasi darah juga lancar. Ya secara logika semuanya juga lancar ya kan? Semuanya juga disuplai dengan baik gitu loh. Oke teman-teman, bagi yang baru datang silahkan subscribe, like, and comment, dan jangan lupa share-share ya ke teman-teman yang sedang membutuhkan obat untuk diabetes. Jadi di sini tempatnya ya teman-teman ya, kita nggak pakai obat tapi kita pakai bimbingan nutrisi dan gizi yang benar aja. Oke, sampai jumpa.